Shalom, selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini Ibu Sylvia akan mengajarkan pelajaran PKN. Tapi sebelumnya Ibu Sylvia akan menunjukkan satu gambar. Anak-anak perhatikan ya. Nah, dari gambar ini apa sih yang anak-anak pikirkan? Atau ketika kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Pasti ada yang berpikir, oh ibu, mereka lagi mengayun sepeda bersama. Good. Nah, kalau di sini jawabannya Ibu Sylvia sama juga, bersama-sama mengayun sepeda. Jadi di sini tidak hanya satu anak yang mengayun sepeda, tapi ada 5 anak. Nah, ketika 5 anak mengayun sepeda, pastinya kita harus membutuhkan yang namanya kerjasama. Nah, dari gambar tadi itu berkaitan dengan pelajaran PKN kita hari ini. Judulnya tentang kerjasama. Nah, untuk pelajaran PKN ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, anak-anak akan mengetahui atau mengidentifikasi tentang arti dari kerjasama. Yang kedua, anak-anak juga akan mengidentifikasi contoh-contoh kerjasama melalui gambar yang akan Ibu Sylvia tunjukkan. Nah, itu adalah 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Lupa satu lagi. Mengapa sih kita harus kerjasama? Atau anak-anak akan mengidentifikasi mengapa kerjasama itu penting untuk kita. Nih, yang pertama, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antara kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ibu Sylvia bacakan sekali lagi ya. Kerjasama adalah suatu bentuk usaha bersama antara kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Lanjut, mengapa sih kita harus bekerja sama? Di sini ada 4 poin penting yang akan Ibu Sylvia sampaikan. 1, agar pekerjaan cepat selesai. Betul sekali ya, ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu bersama-sama, pekerjaan itu akan cepat selesai. Kalau hanya satu orang saja yang bekerja, pasti pekerjaannya belum tentu cepat selesai. Nah, yang kedua, membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Betul sekali ya, ketika kita dikasih pekerjaan yang sangat banyak, lalu kita bekerja sendiri, pasti kita merasa berat sekali ya pekerjaan itu ya. Tapi ketika pekerjaan yang berat itu dikasih oleh beberapa orang untuk mengerjakannya, pasti pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan untuk dikerjakan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Nah, di sini kerjasama juga penting supaya apa? Kita ini manusia memiliki rasa kebersamaan. Jadi kalau kita kerjasama dengan orang lain, pasti adanya timbul rasa kebersamaan. Kalau kerja sendiri itu menunjukkan kebersamaan atau tidak? Tidak. Oleh karena itu, dengan adanya kita kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan kita. Lalu yang keempat, dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah 4 hal penting mengapa kita harus bekerja sama. Yang berikut, Ibu Sylvia juga mau ingatkan lagi, kerjasama ini adalah sebuah interaksi yang paling penting. Karena apa? Pada hakikatnya, kita manusia diciptakan adalah makhluk sosial, atau Allah menciptakan kita ini tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa hidup tanpa orang lain.
kita membutuhkan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini juga seperti kita ketahui bahwa pada awalnya Allah menciptakan Adam. Lalu setelah itu Allah melihat bahwa tidak baik kalau Adam ini sendiri. Kemudian Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan pada Adam. Jadi Allah menciptakan Adam, kemudian Allah juga menciptakan Hawa, sehingga mereka berdua menjadi satu keluarga yang hidup saling membantu, saling bekerja sama satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh kerjasama yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau anak-anak lihat dari gambar ini, gambarnya apa? Anak sedang membantu orang tuanya mencuci buah. Nah, ini merupakan satu kerjasama yang sangat baik ya. Jadi di sini anak sedang membantu ibu memotong buah. Oke, yang berikut gambar yang kedua. Nah, ini juga merupakan contoh kebersamaan atau kerjasama di dalam rumah. Ini mereka lagi bersama-sama bekerja membersihkan rumah. Nah, di sini anak-anak lihat, ibu sedang menyapu, ayah sedang mengepel rumah. Anaknya lagi ngapain? Lagi mencuci jendela. Nah, ini merupakan satu kerjasama yang sangat baik di dalam keluarga. Yang berikut juga di sini ada gambar anak sedang membantu ibunya menjemur pakaian. Ini juga merupakan contoh kerjasama di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, pastinya anak-anak juga pernah melakukan ini atau pernah mengerjakan ini bersama dengan keluarga kalian. Kalau ini anak perempuan ya, sedang membantu ibunya menjemur pakaian. Nah, ini juga tidak hanya dikerjakan oleh anak perempuan, anak laki-laki pun bisa membantu ibunya menjemur pakaian. Nah, yang berikut, mereka lagi mengerjakan PR bersama. Jadi contohnya mereka dikasih tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini mereka harus mengerjakannya bersama-sama. Di sini Bu Sylvia taruh gambarnya ada 3 anak yang sedang berdiskusi mengerjakan PR-nya mereka. Nah, di sini juga terjadinya kerjasama antara 3 anak ini dalam menyelesaikan PR yang diberikan oleh guru mereka. Yang berikut, nah, pada saat kalian bermain, pastinya setelah selesai bermain kalian harus bekerja sama untuk merapikan permainannya kalian. Tidak baik ya kalau 3 anak bermain lalu hanya 2 anak saja yang kerjasama untuk menyelesaikannya atau merapikan permainan itu. Tidak, itu tidak boleh. Harus dikerjakan bersama-sama. Kalau 3 anak yang bermain, berarti harus 3 anak itu juga yang harus merapikan permainannya. Itu baru namanya kerjasama yang baik. Yang berikut, nih, ada anak-anak yang sedang membersihkan ruang kelas. Ini juga terjadi ketika kalian nanti sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Kalian akan melakukan hal atau kerjasama saat membersihkan ruang kelas. Kalau kelas 1 sampai kelas 2 belum. Tapi ketika kalian sudah kelas 3 sampai kelas 6, kalian akan bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas. Oke, ini anak-anak bisa lihat dari gambarnya ya. Nah, yang berikut juga. Nih, adanya kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Kenapa sih kita harus kerjasama membersihkan lingkungan sekolah? Karena sekolah adalah sekolah kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Bukan hanya Bapak Ibu guru atau bukan hanya Bapak Ibu OB/OG yang membersihkan sekolah kita, tapi ini juga menjadi salah satu tanggung jawab kita dalam membersihkan lingkungan sekolah kita. Nah, untuk membersihkannya itu butuhnya kerjasama antara semua anak-anak murid dalam membersihkan lingkungan sekolah.
Oke anak-anak, nah ini ada contoh jurnal kerjasama. Nah Ibu Sylvia akan meminta anak-anak untuk membuat jurnal. Jadi di sini ada contohnya, tuliskan jurnal kerjasama di bawah ini sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan bersama keluarga. Kalau di sini Ibu Sylvia tulisannya ada harinya ya. Hari Senin, contohnya anak-anak melakukan kerjasama apa bersama keluarga. Nah, di sini contohnya Ibu Sylvia. Kan Ibu Sylvia guru ya. Jadi kerjasama yang Ibu Sylvia lakukan di sekolah itu satu, membuat soal bersama Ibu Ice dan Ibu Mei. Ini adalah kerjasama. Lalu setelah anak-anak menuliskan kerjasamanya, harus meminta orang tua untuk menandatangani hasil jurnal kerjasama kalian nih contohnya. Lalu yang berikut nomor 2, ini masih di hari Senin ya, membuat timeline HBL bersama Ibu Ice dan Ibu Mei. Nah ini Ibu Ice, Ibu Sylvia dan Ibu Mei bekerja sama untuk menyelesaikan timeline supaya cepat selesai dan bisa membagikan kepada anak-anak semua. Nah setelah selesai harus tanda tangan. Nah ini untuk hari Senin. Selanjutnya hari Selasa. Nah hari Selasa contohnya Ibu Sylvia memasak bersama teman kamar. Karena Ibu Sylvia tinggal di asrama, jadi Ibu Sylvia punya teman kamar. Jadi Ibu Sylvia juga bekerja sama dengan teman kamar untuk memasak. Nah setelah selesai, anak-anak harus meminta orang tua untuk tanda tangan. Nah yang terakhir contoh nomor 2, membersihkan ruang kamar bersama. Ini juga adalah contoh kerjasama yang Ibu Sylvia lakukan dari hari Senin sampai hari Selasa. Ini hanya contoh ya. Nah anak-anak juga akan membuat jurnal kerjasama kalian di rumah. Apa sih yang sudah kalian lakukan bersama-sama dengan keluarga? Setelah itu kalian tulis dan minta tanda tangan papa atau tanda tangan mama. Oke? Oke, sekian pembelajaran PKN kita di hari ini. Semoga anak-anak tetap mengerti dan selalu mengingat pelajaran PKN ini. Karena kita akan ada formatif, jadi harus diingat baik-baik tentang pelajaran kerjasama. Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.